Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah di Minggu Jubilate hari ini, 3 Mei 2020. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 562 ayat 1 sampai dengan 2. Dengarkanlah hukum Tuhan dari titah kelima dan artinya. Titah kelima.
Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih pada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang tua yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 683 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kita berdoa di dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya, tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di Minggu Jubilate hari ini dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Kita baca secara bergantian, pada ayat terakhir kita bersama-sama. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 1 sampai dengan 2. Tomorrow.
Kabari tahun tolong naik di Dia Tuhan tu dosani tu manupahi tarobida sasada Jesus pinucila. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan laporan keuangan dapat kita baca pada warta yang telah dikirimkan oleh Situa Lunggu ke masing-masing grup WhatsApp Lunggu. Dua Siapat dipimpin salah seorang anggota keluarga. Kita berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera dan anugerah yang melampaui segala akal budi, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 mulai dari ayat 31 sampai ayat 36. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan.
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat Tuhan mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan kalender gereja, bahwa minggu kita pada hari ini disebut dengan Minggu Jubilate. Bersoraklah bagi Tuhan. Itu dikutip dari Mazmur pasal 66 ayat yang pertama berbunyi, bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Jubilate, saudara-saudara, di dalam bahasa Latin, ru di dalam bahasa Ibrani, artinya ialah berteriak dengan keras, berteriak dengan nyaring, berteriak dengan lantang untuk memuji Tuhan. Itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi seluruh bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan, seluruh ciptaan berjubilate. Jika pada hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita masing-masing untuk berjubilate, untuk bersukaria, untuk berteriak, untuk menyaringkan syukur, dan memuji Tuhan. Barangkali Anda, saudara-saudara, enggan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita berjubilate? Bagaimana mungkin kita bersyukur? Bagaimana mungkin kita bersuara nyaring dan lantang di tengah-tengah kondisi dunia yang sangat mencekam pada hari ini? Justru semua orang dilanda oleh rasa khawatir, dilanda oleh rasa was-was, bimbang dan takut karena virus yang sangat mematikan pada saat ini. Ya benar, saudara-saudara. Kondisi ini membuat kita takut. Kondisi ini membuat kita khawatir. Kondisi ini membuat kita gentar. Tapi ingat, saudara-saudara, tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini yang luput dari mata Tuhan. Dalam Amos 3 ayat 6 dikatakan, adakah malapetaka di sebuah kota dan Tuhan tidak mengetahuinya? Adakah suatu malapetaka di sebuah kota yang tidak diketahui oleh Tuhan? Tidak ada, saudara-saudara. Segala sesuatunya yang terjadi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kita, tidak pernah luput
dari mata dan tidak sepengetahuan Tuhan Allah sendiri. Dalam pada itulah saudara-saudara Paulus menyampaikan di dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat saudaraku yang kekasih, di dalam peristiwa yang kita alami pada saat ini, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, apa katanya? Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan ikut bekerja untuk kebaikan setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kalau segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, dan kalau Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu, maka sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus mempunyai paradigma yang berbeda. Paradigma yang berbeda untuk memandang. Paradigma yang berbeda untuk menyikapi sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan paradigma yang berbeda itu, maka kita tidak menjadi pesimis, tetapi kita akan menjadi optimis. Kita tidak menjadi reaktif, tetapi kita menjadi proaktif. Maka disinilah seruan firman Tuhan menjadi sangat penting, sangat bermakna, dan sangat bermanfaat bagi kita. Apa kata firman Tuhan, saudara? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Everything. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur senantiasa agar segala sesuatu itu, giving thanks always for all things. Efesus 5 ayat 20. Orang percaya, orang mengikut Yesus, terpanggil untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Everything. Dan atas segala sesuatu. All things. Di sanalah Tuhan, saudara-saudara, sebenarnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, firman Tuhan berkata, sebenarnya kita malah harus bermegah apabila kita diperhadapkan kepada kesengsaraan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita bermegah atas penderitaan. Karena penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan ingat, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan pada hari ini kepada kita? Kenapa berjubilate?
Kenapa bersorak-sorai dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, dan suara yang lantang memuji Tuhan? Kenapa? Mari kita lihat dengan seksama, saudara-saudara. Dikatakan bahwa tindakan atau aksi David yang pertama setelah dia dinobatkan menjadi raja di tengah-tengah bangsa itu, tindakan dan aksi dia yang pertama adalah dia menetapkan Yerusalem sebagai pusat kerajaan dan juga menjadi pusat peribadahan. Dengan ditetapkannya Yerusalem sebagai kota, sebagai pusat kerajaan dan sebagai pusat peribadahan, secara simultan dia hendak memindahkan tabut Allah, memindahkan tabut perjanjian itu ke tempat yang telah dibangun dan didirikan oleh David sendiri. Tabut Allah ini, saudara-saudaraku, tabut perjanjian ini, saudara-saudaraku, di samping di sana ditempatkan 2 buah loh batu, yaitu hukum Taurat yang diterima oleh Musa daripada Allah di Gunung Sinai. Tetapi tabut itu adalah suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat berharga, suatu hal yang sangat sakral di tengah-tengah bangsa itu. Kenapa penting? Kenapa berharga? Kenapa sakral, saudara-saudara? Karena tabut Allah itu diyakini dan dipercayai oleh mereka sebagai pertanda, sebagai pernyataan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, saudara-saudara, tabut Allah itu diyakini dan dipercayai mereka sebagai pertanda, sebagai pernyataan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah alasan kenapa mereka berjubilate. Itulah alasan mereka kenapa bersyukur dan bernyanyi dengan suara nyaring dan lantang. Karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan itu hadir dan campur tangan di tengah-tengah hidup David sebagai raja dan juga di tengah-tengah hidup umat itu sebagai bangsa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, manakala saudara dapat merasakan kehadiran dan campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka, di sanalah saudara akan berjubilate. Manakala saudara merasakan ada tangan Tuhan yang memegang, manakala saudara merasakan ada tangan Tuhan yang menuntun dan membimbing saudara, manakala saudara merasakan ada kasih yang merangkul, di sanalah saudara pasti akan berjubilate. Yakinkan dirimu, saudara, dan percayalah bahwa saudara tidak pernah sendiri. Di dalam kondisi dan situasi apapun, Tuhan hadir, Tuhan campur tangan. Oleh sebab itu, berjubilatelah, bersorak-sorailah, berteriaklah dengan nyaring dan lantang untuk memuji Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Sebagai pertanda dan ungkapan jubilate daripada Raja David, lalu dia mempersembahkan korban bakaran, memberkati bangsa Israel dalam nama Tuhan. Kemudian memilih dan menetapkan beberapa dari suku Lewi
sebagai pelayan di hadapan tabut Allah. Kemudian Raja Daud menyuruh Asaf dan puaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dan syair nyanyian itu mengungkapkan bahwa Tuhan itu ajaib dalam segala karya dan perbuatannya sendiri. Di syair nyanyian itu mereka mengungkapkan, kalau kita baca di dalam pasal 16 ayat 14 tadi, mereka mengatakan dialah Tuhan dan Allah kita. Bahasa Bata disebut Ibanado Jehovah Debatata. He is the Lord our God. Dia adalah Tuhan Allah kita. Inilah credo. Inilah kesaksian. Inilah pengakuan tentang siapakah Allah yang hadir itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Dialah Jehovah. Dialah Yahweh Tuhan kita yang hadir di segala waktu, yang hadir di segala tempat. Kehadirannya saudara-saudara tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Dia hadir di mana saja dan kapan saja. Dia hadir kini dan di sini. Dia hadir dimanapun saudara berada. Apakah saudara berada di rumah atau berada di tempat yang lain, Tuhan itu hadir. Dialah Allah. Dialah Elohim. Yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Latin itu disebut creatio ex nihilo. Mazmur 50 ayat 7. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Karena oleh firman-Nya dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, jikalau dialah Tuhan kita, yang adalah Allah kita, yang hadir di setiap waktu dan di setiap tempat, yang hadir dalam segala kondisi dan segala situasi serta pengalaman kita. Kalau dialah Allah yang punya kuasa merubah bahkan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sehingga bagi dia tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu apakah kita masih punya alasan untuk ragu? Apakah kita punya alasan untuk khawatir? Apakah kita punya alasan untuk takut? Dia hadir kapan dan di mana saja. Dia menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bukankah lebih baik dan lebih elegan saudara-saudara apabila kita bersama-sama berjubilate sembari mengungkap credo, Kaulah Tuhan dan Allah kami. Kepadamulah kami percaya. Kepadamulah kami berserah. Kepadamulah kami bersandar. Kepadamulah kami berharap. Lebih jauh saudara-saudara, kita melihat bahwa bagaikan suara gemuruh yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Bagaikan paduan suara nyanyian kolosal yang berkumandang. Sebab tidak hanya Raja Daud, tidak hanya bangsa Israel, tidak hanya seluruh bangsa, tetapi langit dan bumi ikut bersorak-sorai. Gemuruh laut serta isinya turut beria-ia. Padang dan juga pohon-pohon bersama-sama bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Suara nyanyian syukur itu terdengar mengumandangkan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ayat 31. Tuhan itu Raja.
Dialah raja, dialah yang memerintah, dialah yang punya kuasa, dialah yang punya otoritas. Keputusan dan ketetapan ada di dalam tangannya. Dialah yang mengatur, bahkan dia yang bertanggung jawab. Dialah yang merencanakan kebaikan dan kesejahteraan bagi kita umatnya. Oleh karenanya kewajiban kita saudara-saudara sebenarnya, karena dia adalah raja yang mengatur kita, di mana keputusan ada di dalam tangannya. Tidak ada lain kecuali kita harus taat dan menuruti kehendaknya sendiri. Saya teringat akan pepatah Batak yang mengatakan, baris-baris ni gajah di rura ni pangaloan. Mulu marsuru raja patut duuluan. Alai molo ni uluan tubuh pangomuan. Alai molo suni uluan tubuh hamaguan. Ini pepatah Batak, saudara-saudara. Bagaimana mereka harus taat. Bagaimana mereka harus menuruti apa yang dikatakan oleh raja. Ketika mereka menuruti, maka keuntungan ada. Tapi ketika mereka itu menolak, maka kerugian akan dihadapi oleh mereka sendiri. Kalau kita taat dan tunduk kepada raja di tengah-tengah dunia ini, bukanlah lebih dari itu kita harus tunduk kepada Allah, yaitu menuruti dan taat kepada titahnya dan firman-Nya sendiri. Saudaraku, Yesus Kristus adalah Raja yang telah memenangkan penderitaan dan telah memenangkan maut melalui kebangkitannya yang telah kita rayakan praminggu yang lalu. Dialah Raja yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wahyu 17 ayat 14. Oleh sebab itu kepadanya lah kita harus taat. Kepadanya lah kita harus tunduk. Taat kepada Dia adalah dengan tekun dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus berkata, saudara-saudaraku, kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, barang siapa mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar firman-Ku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketaatan kita mendengar dan melakukan firman-Nya itu akan membuat kita semakin bijaksana. Sehingga walau banjir, walau hujan dan angin melanda dan menerpa, tidak akan merobohkan kita. Biarpun itu hujan, biar angin, kita tetap kokoh. Tuhan tahu, saudara-saudara, apa dan bagaimana keadaanmu. Tuhan tahu kondisi yang saudara-saudara alami. Tetapi kita adalah orang yang taat, mendengar dan melakukan firman Tuhan, supaya kita kokoh dan kuat menghadapinya. Karena Tuhan tahu dan memahami apa yang terjadi. Bagaimana bebanmu, bagaimana kekhawatiranmu, bagaimana ketakutanmu. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita pada hari ini, saudara-saudara. Dikatakan oleh Yesus, marilah kepadaku semua orang yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan adanya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah berjubilat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini dan seterusnya marilah bersyukur, marilah berjubilat, marilah bersorak-sorai dengan suara yang keras, suara yang nyaring dan lantang. Saya ajak saudara-saudara menyanyikan buku Ende nomor 256 ayat yang pertama. Bahasa Batak menyebutkan, Yesus Kristus hidup Raja, tidak bakit nyamana, manggonggomi sasudi, manggonggomi sasudi. Jalan nasa hajal maun, tuibana do martuhan, parhatopo ton nabi, parhatopo ton nabi. Mari berjubilate, karena Tuhan itu adalah Allah kita, karena Dia adalah Raja kita, sehingga Dia akan menyertai kita dalam segala kondisi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hadir di segala tempat dan di segala waktu. Engkaulah Tuhan Allah kami yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah Raja kami. Oleh sebab itu pimpinlah kami, tuntunlah kami, dan kuasailah kami untuk taat akan titah dan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, dalam menghadapi kondisi pada saat ini, dan mampukan kami berjubilat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 564 ayat pertama dan ayat yang kedua. Lasmaro hatta di tu hatta di bata, Lasmaro hatta di tu hatta di bata, Lasmaro hatta di tu hatta di bata, Harorohani hagogoni, Parasirohado Jehovah di bata, Parasirohado Jehovah di bata, Parasirohado Jehovah di bata, Parasirohamanang hitao. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, radan jiwaku semua, juga hidupku,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.